Puji Tuhan, Shalom teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi dalam pesan singkat menuju berkat. Setelah beberapa hari saya tidak buat video, dan kembali lagi pada hari ini saya rindu untuk berbagi berkat kebenaran Tuhan. Dalam surat Efesus pada pasal yang keempat ayat 26, saya baca bagi saudara, haleluya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi saudara, ada perimeter, ada pagar pembatas sampai sejauh mana ekspresi amarah kita diperbolehkan. Nah saudara, marah itu sebenarnya tidak berdosa. Tetapi Alkitab mengingatkan, Tuhan ingatkan bahwa marah dapat menyebabkan Anda berdosa. Marah dapat menyebabkan manusia jatuh di dalam dosa. Nah, jadi marah sebenarnya boleh apabila kita mengelola marah itu dengan bijaksana. Kalau anak kita berkali-kali ada di dalam satu tindakan, satu perilaku yang tidak baik dan selalu diperingatkan dengan lemah lembut, ya, tidak diindahkan, nah, apakah kita tidak boleh marah? Apakah ketika suami kita ada dalam dosa perselingkuhan, apakah kita tidak marah? Atau istri kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, apakah seorang suami tidak menjadi marah? Marah boleh, tetapi berhati-hati dengan amarah, sebab marah dapat menyebabkan orang berdosa. Marah lalu kita ingin membunuh, marah lalu kita ingin pukul orang, marah lalu kita ingin benci orang, marah lalu balas dendam, marah lalu kita tinggalkan pelayanan, marah lalu kita tidak lagi ke gereja, marah lalu kita benci atau kita tidak lagi mengasihi Tuhan. Nah, ini berbahaya. Marah jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan dosa di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara, pesan firman Allah, mari hidup kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Mari setiap hari kita hidup dengan firman Allah. Orang yang hidupnya dengan firman Allah, dia tidak mudah marah. Dan kalaupun dia masuk di dalam ekspresi marah ini, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ada batasan, ada perimeter-perimeter yang tidak boleh dia lewat, yaitu garis-garis firman Allah. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan. Ia akan terus menjadi kendali hidup dalam kita. Dia mengendalikan pikiran, hati kita, seluruh tingkah laku kita dikendalikan oleh firman Allah, sehingga kita tidak gampang untuk marah. Dan kalau toh Anda menjadi marah, Anda tidak akan jatuh di dalam dosa. Dalam Kejadian pasal 4, marah sudah ada. Ketika Kain dan Habel dalam kisah itu, Kain menjadi marah kepada Habel, Tuhan telah ingatkan, dosa telah mengintip di depan pintu. Ketika kita berhenti berbuat baik, ya, Tuhan berkata kepada Kain, Kain, mukamu tidak berseri, mukamu, kalau rupa orang bilang, orang muka semuka pepaya. Karena apa? Marah yang tidak terkelola dengan bijaksana, ini berbahaya, dapat menyebabkan Anda berdosa. Kain marah lalu dia berpikir ada niat untuk menghabisi nyawa dari Habel. Akhirnya dia jatuh dalam dosa yang lain. Marah yang tidak dikendalikan dengan baik berbahaya. Tapi sebaiknya Anda tidak marah-marah, ya. Hari ini atau setiap hari Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Apa terlebih berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Kiranya kita semua hidup dalam hati yang lemah lembut, pikiran yang tetap dingin, pikiran hidup kita terus dikendalikan oleh firman Tuhan. Saya berdoa bagi saudara, biar kiranya firman Allah memberikan ketenangan dalam jiwa kita, memberikan ketenangan dalam seluruh perjalanan hidup kita, dan tidak mustahil, ya, berkat-berkat kelimpahan di dalam firman Allah ini terus menjadi berkat istimewa setiap hari. Ingat, jangan marah, ya. Kalau toh Anda marah, Anda harus berhati-hati, sebab marah dapat menyebabkan dosa. Tuhan memberkati kita di hari ini. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Haleluya.